Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Arba'in Nawawi dengan terlebih dahulu membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab, apa yang kita baca dan kita kaji hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'. Hadis yang keempat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin qala. Dari Abu Abdurrahman yang bernama Abdullah bin Mas'ud, itu sahabat Nabi yang terkenal dengan nama Ibnu Mas'ud, qala, beliau berkata, apa yang dikatakan atau apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Haddatsana, mengabarkan kepada kami atau menceritakan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa, yang beliau itu yaitu Rasulullah as-sadiq, seorang yang jujur, al-masduqu, yang dibenarkan atau dianggap diyakini sebagai jujur. Ya, selalu dibenarkan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan. Kenapa selalu dibenarkan? Ya karena beliau memiliki reputasi tidak pernah berbohong atau tidak pernah berdusta, sehingga setiap orang saat itu meyakini memang beliau orang yang punya integritas tinggi, yang jujur, tidak pernah berdusta. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud dan juga kepada para sahabat waktu itu, beliau bersabda, inna ahadakum, inna sesungguhnya ahadakum, setiap dari kalian itu yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummi, di perut ibunya atau di rahim ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, sebagai nutfah, sebagai mani. Ini proses yang pertama. 40 hari yang pertama itu proses awal penciptaan, bertemunya sperma dengan sel telur, diputuskan menjadi zigot, menjadi calon makhluk, itu selama 40 hari yang pertama. Tsumma yakunu, kemudian menjadi itu penciptaan tadi, alaqatan, menjadi segumpal darah, mithla dzalika, seumpama itu, maksudnya waktunya juga 40 hari. Jadi 40 hari kedua benda baru, calon makhluk itu menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu, kemudian menjadi segumpal darah tadi, mudghatan, segumpal daging. Jadi segumpal darah menjadi segumpal daging, mithla dzalik, selama juga 40 hari, seumpama itu. Kira-kira sekitar itu 40 hari. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Jadi 120 hari atau sekitar 4 bulan. Summa, kemudian yursalu, dikirimkan, ilaihi, kepada makhluk baru tersebut, al-malaku, malaikat. Fayunfakhu fi, maka ditiupkan di dalam makhluk baru tersebut atau di dalam segumpal daging tersebut, ar-ruhu, ruhnya. Jadi setelah 120 hari ditiup ruh ke dalam makhluk baru tersebut sehingga menjadi makhluk hidup yang baru. Wa yu'maru, dan ditetapkan, bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat atau 4 hal. Jadi ketika ditiupkan ruh kepada segumpal daging tersebut, bersamaan dengan itu juga ditetapkan 4 hal. Apa yang ditetapkan? Pertama, bikat birizkihi, yaitu penetapan tentang rizkinya. Apakah nanti dia akan punya rezeki yang baik atau rezeki yang kurang baik, itu ditetapkan
di awal, yaitu ketika makhluk itu masih berumur 120 hari. Wa ajali, dan juga ajalnya sudah ditetapkan, apakah dia nanti akan berumur panjang atau berumur pendek, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya, juga ditetapkan ketika itu. Wa amalihi, dan juga perbuatan-perbuatannya sudah ditetapkan, aktivitasnya nanti akan apa, itu juga telah ditetapkan. Wa syaqiyyun au sa'idun, dan nasib sialnya atau nasib cilakanya, au sa'idun, atau nasib bahagianya juga sudah ditetapkan. Fawalladzi, maka demi zat yang la ilaha, tidak ada Tuhan, ghairu, selain dia, maksudnya demi Allah gitu ya. Demi Allah, Rasulullah bersabda, inna, sesungguhnya, ahadakum, setiap kalian itu, la ya'malu, pastilah melakukan, bi amali ahli jannah, dengan amalan penduduk surga atau penghuni surga, hatta mayakunu, sampai-sampai mayakunu, apa yang ada itu, bainahu, di antara dia, wa bainaha, dan juga antara surga, antara dia dan surga itu, illa dzira'un, itu jaraknya hanya sehasta saja. Jadi ada orang yang dia itu aktivitasnya sehari-hari itu adalah aktivitas penduduk surga, baik beribadah dan seterusnya, sampai-sampai jarak antara dia dan surga itu seakan-akan jaraknya hanya satu hasta, jadi sangat dekat. Fayasbiqu, maka mendahului ali, atasnya alkitab, penetapan, tapi sebelumnya sudah ditetapkan bahwa dia nanti akan jatuh ke neraka. Maka akhirnya dia fayamalu, dia melakukan bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Faidkhuluha, maka kemudian dia masuk ke neraka. Jadi ada orang yang hari-hari itu awalnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga atau amalan-amalan penduduk surga. Jadi beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi karena penetapan sebelumnya itu dia sudah ditakdirkan masuk neraka, ya, entah sementara atau entah selamanya, atau wallahu a'lam, maka kemudian dia ditetapkan melakukan aktivitas yang mendorong dia untuk masuk ke neraka dengan cara melakukan hal-hal yang hal-hal yang biasa dilakukan oleh ahli neraka. Kemudian jatuhlah dia ke neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada juga salah satu di antara kalian, kata Rasulullah, la ya'malu, pastilah melakukan amalan-amalan bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka, hatta, sehingga, sampai-sampai itu, mayakunu, apa yang ada bainahu, di antara dia, wa bainaha, dan juga neraka, illa dzira'un, itu hanya sehasta juga. Ada orang yang sehari-hari melakukan amalan ahli neraka atau penduduk neraka, sampai-sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya sehasta saja, artinya sangat dekat sekali. Fayasbiqu alaihi, maka ada mendahului dia itu sebelumnya itu alkitab, penetapan. Sebelumnya telah ditetapkan baginya bahwa dia nanti akan menjadi ahli surga. Faya'malu, maka dia kemudian melakukan bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli jannah atau penduduk neraka, penduduk surga. Faidkhuluha, maka kemudian dia masuk kepada surga. Jadi ini ada dua fenomena, ada dua iktibar, pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya waktu itu. Pertama adalah ada orang yang hari-hari itu melakukan amalan penduduk surga, ya kan? Sampai-sampai jarak antara dia dan surga itu sudah sehasta saja, sehingga tinggal selangkah aja dia sudah masuk surga. Tapi juga ada orang yang sehari-hari itu melakukan amalan-amalan ahli neraka, sampai-sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya sehasta saja, sangat dekat. Tetapi ending keduanya itu berbeda. Orang yang pertama, yang tadinya itu seakan-akan dia ini sudah menjadi ahli surga, tapi karena ada penetapan bahwa dia akan masuk neraka, maka di akhirnya dia jatuh melakukan amalan-amalan yang mendorong dia ke neraka.
Tetapi ada orang yang kedua tadi, sehari-hari dia melakukan amalan-amalan neraka, tetapi ada penetapan sebelumnya bahwa dia ini akan masuk surga. Maka di akhir dia melakukan amalan-amalan surga, akhirnya jatuh menjadi penghuni surga. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pertama, bahwa segala amal perbuatan manusia itu sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti mau kaya, mau miskin, mau melakukan amal baik, mau amal soleh, atau kita nanti mati di mana, umur berapa, semuanya sudah ditetapkan. Karena itu kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita lakukan atau dengan apa yang kita alami atau dengan apa yang kita dapatkan. Karena semuanya merupakan anugerah penetapan dari Allah. Yang kedua, pelajarannya adalah kita tidak boleh mudah melakukan judgment atau justifikasi kepada orang lain. Kalau ada orang yang melakukan amal yang kira-kira kurang baik atau amalan-amalan yang mendorong dia menjadi ahli neraka, kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan atau memandang sebelah mata. Karena siapa tahu orang semacam ini akhir hidupnya mendapatkan husnul khotimah. Artinya dia sadar kemudian mendapatkan hidayah dan akhirnya dia diampuni oleh Allah karena dia mendekat kepada Allah, melakukan amal-amal kebaikan, banyak beristighfar, dan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya, kalau kita sekarang ini kebetulan menjadi orang yang rajin atau sehari-hari melakukan amal-amal kebaikan, apakah itu ibadah, apakah itu membantu orang lain, atau itu melakukan kebaikan-kebaikan semacamnya, maka kita tidak boleh sombong karena kita tidak pernah tahu akhir kita akan seperti apa. Karena jalan kita itu sudah ada yang ngatur, jalan kita itu sudah ada yang menetapkan. Kewajiban kita adalah melakukan yang terbaik, melakukan ikhtiar sebaik-baiknya, dan senantiasa berdoa mudah-mudahan kita disampaikan kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.